Ya, sekarang kita masuk ke Lagrange ya. Ini materi terakhir dan gua agak ngebut di sini dan keputusan dari gue pribadi nggak bikin video Visdas 2 karena Visdas 2 itu gua harus belajar lagi gitu materinya intinya agak lupa. Jadi kalau belajar misalkan listrik magnet itu gua belajar Visdas 2 dulu gitu. Sementara kalau kalkulus tuh gua nggak perlu belajar lagi karena materinya masih ingat. Nah, sekarang kita masuk ke Lagrange gitu ya. Misalkan ada fungsi f, bentar. Misalkan ada fungsi fx, fx ada fungsi f dengan fungsi 3 variabel gitu lah ya, x, y, z sama dengan berapa. Dan terus ada satu lagi fungsi di mana ini sama dengan konstan gitu, sama dengan konstan. Nah, intinya yang konstan ini gua misalin yang g yang sama dengan konstan. Yang ini gua misalnya sama dengan f yang nggak konstan gitu. Nah, terus kita mau nyari berapa sih nilai maksimum atau nilai minimum berdasarkan titik-titik yang diketahui dari fungsi itu gitu. Nah, caranya rumusnya gua tulis dulu. Mungkin di sini pada bingung, tapi dengerin aja gitu ya. Fx artinya aturan fungsi f terhadap x itu sama dengan lambda dikali gx. Nah, yang beda ini f sama g ya. F itu ingat sekali lagi nggak konstan, nggak sama dengan konstan gitu ya. G itu sama dengan konstan. Dan yang lain tinggal ngikutin aja. Turunan fungsi f terhadap y dikali alpha g dan fungsi g terhadap y gitu. Dan yang z juga ngikutin. Nah, di sini kita tugasnya mencari x, y, z, atau alpha. Kira-kira kayak gitu. Nah, contohnya, gue ada soal diberikan fungsi pakai bahasa Inggris saja supaya lebih itu ya, lebih cepat nulisnya. Diberikan fungsi fx fx yz sama dengan 3x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2z kuadrat. Ya, ini gua kebawahin dulu supaya nggak tabrakan. Dan satu lagi fungsi g x y z itu sama dengan bukan, ini gini ya. Fungsi yang satu lagi itu pasti sama dengan konstan. Contohnya kayak gini. Dan 3x ditambah 2y dikurang 8z sama dengan 50. Nah, gitu ya. Maka kita bisa simpulin kan ini fungsi sama dengan konstan ya. Berarti ini g-nya, yang ini f-nya gitu. Jadi f-nya itu, ini ketipisan pulpennya. F-nya itu f ini ya, f x, y, z-nya ini. Gua copy aja. Tidak bisa di-copy gitu ya. Nah, ini dia. F x, y, z-nya ini. Terus kita ketahui juga gx-nya itu ini. Ini gx-nya gitu ya. Rumusnya, kita lihat dulu fx sama dengan alpha dikali gx gitu ya. Nah, fx berarti turunan fungsi ini terhadap x. Jadi 6x. Ya, 6x ya, 6x gitu. Karena ini 0, ini juga 0. Sama dengan lambda dikali gx. Nah, turunan fungsi ini terhadap x itu 3. Jadi, kita dapat kesimpulan alfa sama dengan 2x. Kira-kira kayak gitu.
Atau X sama dengan setengah alfa juga boleh. Terus yang kedua tuh kita cari turunan fungsi f terhadap y sama dengan lambda dikali g turunan fungsi g terhadap y gitu. Nah, turunan fungsi ini terhadap y itu 2y sama dengan lambda dikali gy. Gy-nya itu ini turunan fungsi ini terhadap y gitu ya. Jadi 2, terus nanti y-nya sama dengan lambda. Terus yang ketiga, fz ya. Lambda dikali gz. Nah, turunan fungsi ini terhadap z itu min 4z. Nah, ini juga lambda dikali minus 8 gitu ya. Atau minus 8 lambda. Karena turunan fungsi ini terhadap z itu 8. Nah, terus kita dapat lambda sama dengan 2, bentar. Lambda sama dengan setengah z ya. Gitu. Gue cek dulu. Lambda sama dengan setengah z, oke. Nah, di sini setiap ada kalau mau gampang ya, kita masukin dulu fungsi gini, x kan bakalan sama dengan 2 setengah lambda. Terus y bakalan sama dengan lambda, nah z-nya sama dengan 2 lambda. Jadi di sini setiap ada x diganti setengah lambda, setiap ada y diganti lambda, setiap ada z diganti 2 lambda. Nah gitu, jadi nanti hasilnya 3 dikali setengah lambda ditambah 2 kali lambda dikurang 8 kali 2 lambda. Nah, kenapa nggak dimasukin ke sini? Nah, dimasukin ke sini karena bukan sama dengan konstan ya. Masa ini pindah jadi minus f gitu ya. Yang bisa tuh di sini gitu kira-kira logikanya. Nanti sama dengan 50. Nanti dapat 3/2 lambda ditambah ini 2 dikurang 14 jadi minus 14 ya. Langsung aja minus 14 tambah 950. Nanti lambda bakalan sama dengan tinggal di itu aja, dikurang, nanti kita kali 2 dulu deh, supaya gampang ya. Kita kali 2, jadinya ini 3 lambda dikurang 28 lambda sama dengan 100. Lambdanya sama dengan, ini 3 dikurang, sebentar. Ini jadi minus 25 lambda gitu ya. Bentar, ini sama dengan 50. Oh sorry, awalnya tuh soalnya sama dengan minus 50 ya gitu. Apa enggak gini aja juga boleh deh gitu. Jadi nanti lambdanya sama dengan 4. 100 dibagi 25. Nah kalau dapat lambda otomatis dapat x. X itu berarti setengah dikali lambda 2. Y-nya itu 4. Z-nya itu 8. Ya gitu. Sebentar. Ya karena gua malas hitung, tadi kita dapat di sini ada kesalahan. Y-nya itu harusnya minus 4. Lambdanya minus 4. Otomatis X-nya minus 2, Y-nya minus 4, Z-nya juga minus 8. Nah, kita mau tahu titiknya kan udah dapat min 2, min 4, sama min 8. Kalau kita masukin ke fungsi 3x kuadrat sama dengan sekian ini, 3x kuadrat tambah y kuadrat min z kuadrat min 2z kuadrat itu sama dengan berapa gitu. Kalau kita compare sama titik lain, misalkan 0,0,0 dan ternyata dia lebih besar, berarti dia nilainya maksimum. Nah, kalau misalkan dia lebih kecil dari ini, berarti dia nilainya minimum gitu ya. Sekarang kita compare pakai Python. Di sini programnya sebenarnya simple banget. Nanti kalian juga bakal pelajarin di di pemrograman komputer gitu ya.
Gue masukin F-nya itu, ini fungsinya ya, 3x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2z kuadrat. Kalau gue masukin tadi F-nya, X-nya itu min 2, Y-nya itu min 4. Sebentar gue cek lagi, ya min 4, Z-nya itu min 8. Dapat hasilnya nanti minus 124. Kalau kita masukin misalkan 0,0,0 berarti hasilnya tetap 0 ya. Berarti dia minimum gitu. Kalau mau lebih lagi misalkan di titik min 4, min 5, min 6 gitu. Nanti hasilnya min 34. Nah, kalau misalkan lagi 1, 7, pokoknya karena dia udah di-compare sama titik lain dia paling kecil, berarti dia nilainya minimum gitu ya. Berarti dia nilainya minimum. Itu sih contoh soal yang pertama. Nah, intinya rumusnya ini ya. Terus kita harus nyari X, Y, sama Z, sama alpha. Nah, kita balik lagi di video yang selanjutnya.